Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus COVID-19 di Indonesia belum menunjukkan tanda-tanda mereda dengan penambahan kasus baru yang mencapai angka 20.000 kasus dalam beberapa hari terakhir. Kondisi ini mengkhawatirkan di tengah kondisi rumah sakit di beberapa daerah yang semakin penuh dan meningkatnya jumlah zona risiko tinggi atau zona merah. Bahkan beberapa daerah masuk ke dalam zona hitam. Hingga hari ini, Rabu 31 Juni 2021, telah terjadi penambahan kasus sebanyak 21.807 kasus yang menjadi rekor angka penambahan kasus aktif di Indonesia. Maka dari itu, mengingat umat muslim akan menyambut Hari Raya Idul Adha, Kementerian Agama Republik Indonesia mengeluarkan surat edaran Menteri Agama nomor 15 tahun 2021 tentang penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan sholat Idul Adha dan pelaksanaan kurban tahun 1442 Hijriah atau tahun 2021 dengan poin-poin sebagai berikut. Poin pertama, ditiadakannya takbir keliling yang biasa dilaksanakan ketika malam takbir untuk antisipasi keramaian dan kerumunan. Sebagai gantinya, malam takbir bisa disemarakan secara virtual dengan menggunakan media telekomunikasi dengan ketentuan sebagai berikut. Maksimal 10 orang dengan penerapan prokes ketat 4M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Kedua, pelaksanaan sholat Idul Adha baik di lapangan, masjid, ataupun musola harus berkoordinasi dengan Pemda dan Satgas Penanganan COVID, serta unsur keamanan setempat dan ada tenaga pengawas prokes. Dengan ketentuan, zona merah dan zona orange ditiadakan atau tidak diperbolehkan melaksanakan sholat Id. Zona hijau dibolehkan pada daerah yang dinyatakan aman COVID-19 dan di luar zona merah dan orange berdasarkan penetapan Pemda dan Satgas Penanganan COVID-19. Dengan ketentuan kapasitas tempat maksimal untuk 50 orang jamaah, khutbah Idul Adha paling lama 15 menit, khotib menggunakan masker dan face shield saat khutbah, panitia wajib menyediakan alat pengukur suhu tubuh, usia lanjut, orang yang kurang sehat atau baru sembuh atau yang dalam perjalanan dilarang mengikuti sholat, memakai masker dan menjaga jarak untuk setiap jamaah, dan jamaah wajib membawa peralatan sholat sendiri seperti sajadah dan muknah. Poin ketiga, untuk pelaksanaan kurban, waktu penyembelihan diberikan waktu 3 hari, yakni pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Dengan ketentuan, dilakukan di RPHR atau Rumah Pemotongan Hewan Ruminasia. Jika RPHR terbatas atau penuh, dapat dilakukan di luar RPHR dengan prokes ketat. Penyembelihan, pengulitan, pencacahan, dan distribusi daging wajib prokes dan tidak boleh menggunakan alat secara bergantian. Pemotongan hewan hanya boleh dilakukan oleh panitia dan saksi orang yang berkurban. Dan yang terakhir, distribusi daging kurban langsung diberikan ke warga di rumahnya. Maka dari itu, mari kita semua mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan stay safe, tetap jaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan mengurangi mobilitas jika tidak ada kepentingan yang mendesak. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.